Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama Bang Ciko Hakim, Ibu Risma Sihotang, dan juga Bang Ahmed Zaki Iskandar. Tadi kita ke Bang Ciko, tadi sempat terputus Bang Ciko. Kalau fokus untuk meraup suara-suara rakyat, suara-suara masyarakat kalangan bawah, lalu dukungan dari elit-elit, khususnya 7 politisi dari Kimples yang menemui Bang Pram ini ada pengaruhnya atau tidak? 7 politisi yang hadir ini kan adalah calon legislatif untuk DPRD DKI ketika pileg kemarin. Katanya suaranya kecil, katanya Bang. Katanya kecil, tapi kalau kita total bisa sampai 50.000 ya suaranya. Which is gini, satu pertama, kalaupun nggak sampai 50.000, kalaupun seorang bawa 5 suara aja, sangat berharga bagi kami. Karena apa? Ada aspirasi yang diwakilkan oleh mereka, ada aspirasi keluh kesah masyarakat yang harus didengar oleh Mas Pram dan Bang Dul. Jadi sekecil apapun, sedikit apapun, suara itu sangat berharga. Apalagi tadi Rati bilang bedanya cuma 0 sekian persen. Jadi kan kadang-kadang ntar bedanya 10 suara. Nah itu yang menentukan kan gitu ya. Beda tipis, nah, tapi prinsipnya gini, itu tadi mereka mewakili konstituennya masing-masing. Mereka bukan elit kok, mereka cuma caleg DPRD. Tapi mereka punya konstituen dan konstituen itu mereka jaga dan mudah-mudahan juga bisa mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa bagi kami 1, 2 bahkan 3 suara sekalipun itu nggak masalah. Bahkan beberapa kali Mas Pram dan Bang Dul itu turun untuk menemui 30 orang, 40 orang sekali satu titik. Dan bagi mereka itu sangat berharga karena ada pengayaan dalam permasalahan di Jakarta sehingga mereka bisa ke depan menciptakan solusi yang lebih baik. Bang Ciko nggak nanggung kalau cuma 7 politisi, ya 1 partai lah, 2 partai dari Kim yang diajak bareng gitu loh. Ya, mungkin cuma partainya Bung Zaki dan PKS yang agak-agak solid ya gitu. Kalau yang lain nanti gitu ya? Boleh ditanya-tanyain lah sama yang lain. Gitu Bang Zaki, walaupun 7 politisi ini bukan menggambarkan partai-partai politik di Kimples, tapi personal mungkin ya. Tapi itu kan menggambarkan nggak solid nih Kimplesnya sama grassroots-nya. Emang ternyata solid. Oh, katanya emang nggak solid, emang gitu Bang. Kalau solid nggak terjadi makan malam makan siang. Ada perhelatan pilkada itu biasa. Juga di Pilpres kemarin ya, karena yang kita tawarkan ini kan figur. Ya, bukan cuma sekedar partai politik. Di mana figur ini bisa mewakili seluruh partai politik yang ada, beberapa ataupun hanya sebagian. Dan tadi kader ataupun simpatisan yang ada di bawah, ya mereka akhirnya pada punya pilihan juga. Jadi nggak satu suara sama partainya ya? Nggak satu suara. Ada juga PDI yang memilih kita. Kalau dilihat di hasil survei itu kan ada. Okay. Kan? Pasti ada. Dan suara itu semua berapapun sangat berharga sekali. Jadi poinnya adalah bagaimana pasangan kita ini ya bisa meraih simpati masyarakat. Dan tadi bertemu dengan para tokoh politik, pimpinan ya, itu menjelaskan bahwa program-program yang ditawarkan ini sejalan dengan pemerintah pusat. Bahkan pimpinan-pimpinan daerah lain yang ada di Jakarta yang memang programnya bagus itu yang akan dilanjutkan. Karena ini juga hasil rangkuman dari bertemu dengan masyarakat tentunya. Ya, Bang Zaki, kalau menjelaskan bahwa pertemuan-pertemuan itu menunjukkan bahwa sejalan dengan pemerintah pusat. Tapi captionnya dari RK ini katanya Pak Prabowo menasehati jangan menyerah. Apakah itu juga bahasa politiknya tanda bahwa perjuangan RK ini cukup berat nih di pilkada Jakarta? Di setiap pilkada semua konteksnya pasti ada perjuangan. Artinya, apalagi ini menjelang berapa hari lagi kita? 25 hari lagi. 25. Menjelang hari-hari terakhir ini kan speednya akan tambah tinggi, ya frekuensi dan volume kunjungan bertemu dengan masyarakat ini akan lebih tinggi. Makanya ya memberi semangat kepada Pak Bang RK ini luar biasa sekali Pak Prabowo. Gitu. Artinya full dukungannya. Terlepas dari apapun kami dari tim Ridho mengucapkan turut berduka cita juga. Terima kasih banyak Bang Zaki, Bang. Jurnalis dari TV One kemarin yang terjadi, sangat prihatin. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Bang Zaki. Tapi tadi poin penting dari 2 paslon lainnya, dari tim ses lainnya, mengenai jangan-jangan Bang Zaki, Bang RK yang ketar-ketir nih, melihat sudah komposisi partainya paling banyak, kemudian beda tipis dengan 03 begitu ya. Di bawah akhirnya banyak manuver-manuver politik yang dilakukan menemui beberapa tokoh lainnya begitu. Ini kami tetap optimis dari awal, dan Bang RK ini kan bukan sekali 2 kali ikut pilkada juga. Iya.
dia juga bisa lihat, dan dengan daerah yang cukup luas loh, Jawa Barat ya, sebelumnya. Jadi dia paham juga apa yang terjadi di setiap konstelasi pilkada. Jadi buat kami nggak ada sesuatu Kekhawatiran. yang besar. Oke. Ya. Pada akhirnya nanti kan pilihannya ada di tangan masyarakat. Hasil survei setiap kontender itu pasti akan terus naik meroket. Nah, yang diduga ataupun diproyeksikan sebagai incumbent-nya pada saat ini adalah Bang RK. Karena kan dia mewakili koalisi besar ya. Kemudian juga bagian dari pemerintahan, dan ini dianggap incumbent-nya. Sementara kontender itu pasti ngebutnya dari bawah. Udah biasa. Oke, kita ke Bu Risma. Bu Risma tampaknya yang paling santai nih, meskipun effortnya sedikit tapi elektabilitasnya kenaikan. Kami yakin menang. Wah, alhamdulillah. Harus punya keyakinan Iya. dong. Kami nggak pernah galau seperti mereka. Kenapa Ya kan? nggak galau? Nggak galau. Nggak Pokoknya galau, kami- Bang Ciko, Bang Zaki nggak ada Oh ya, yang galau. kalau abang ini enggak, dia naik kan. Kan ku bilang kita ini nanti yang bertanding. Karena gini, Ya. saudara kita ini kan, kenapa itu ada batu sandungan juga, kita kan tahu yang sudah di LP, itu kan isu ya. Nah, jadi isu itu kan digoreng. Oleh karena itu jadi grassroots akar rumput, tempat basis masanya dengan elit politiknya itu terjadi kesenjangan. Ya kan, walaupun gemuk koalisi partainya, sehingga dia sondong ke Pak Lurah. Contohnya, aku lihat loh di medsos ketika Pak Prabowo katanya 8 wartawan TV Kompas ya, Ya. apakah benar itu 8 kali memohon kepada Pak Jokowi untuk minta dukungan. Nah ini kan perlu dukung-mendukung. Enggak 8 kali, 5 kali. Artinya Bapak Prabowo aja kan yang sudah 4 kali kalah, dia tetap minta dukungan. Iya. Apalagi yang koalisi gemuk ini, karena terjadi ada patah tadi itu, Iya. ada patah di tengah kan. Jadi harus Nah. dirasa perlu sowan gitu. Soan dong. Oke. Nanti kan itu bapak 1, bapak 2. Iya. Jadi efeknya masih kuat, masih bau kencur. Yang satunya masih baunya itu masih wangi. Kan dukung-mendukung ini. Lihat aja di koalisi kabinetnya juga kan. Itu kan di dalam politik biasa. Karena saling support. Artinya itu getok tular itu ditularin. Ya kan, yang dulu Balik lagi yang ke ini programnya. ditular. Ya. Nomor 2. Nah, jadi nggak apa-apa. Kampanye. Itu mah persaingan sehat aja. Tapi kita tetap optimis. Tapi kan balik lagi ke kepercayaan diri dari Oh, 02 saya kan banget. masyarakat kok yang milih nantinya. Orang iya Bertemu masyarakat. elit-elit partai dan lain sebagainya, Bener. tokoh-tokoh bangsa, tapi kan masyarakat yang milih. Nih, masyarakat ya. Kita ini kan pemilih yang berpikir kritis itu 60 sekian persen ya. Mereka itu kan sudah melihat mereka ada apa sih? Lagi dibawa tokoh PKS loh. Tetapi melecehkan. PKS kan simbol daripada politik ini agama kan. Tapi kan dia hina sendiri kan. Ini kata netizen loh, kata beliau di medsos loh, sehingga ada LP kan. Oke. Sekarang sedang ditinjau, dikaji di Bawaslu, di Gakum. Ya kan? Oke, Nah, kita akan lanjutkan itu. Bu Risma, namun kita kasih kesempatan dulu untuk pesan-pesan yang mau lewat dulu. Pemirsa Monggo. tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan lanjutkan dialog setelah ini.